Halo Indicers, apa kabar nih? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Kalian penasaran gak sih sama konten kita kali ini? Untuk menjawab rasa penasaran kalian, ikutin aku terus yuk. Nah, Indicers, pada konten kita kali ini, kita bakal berbincang santai atau talk show bersama Ibu Haji Yuyun Siti Nurhaisi MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya yang sebentar lagi akan purna jabatannya. Sedih ya guys, kita bakal berpisah dengan Ibu. Ibu juga sama sedih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Zulfia Saputri dari kelas 8K sebagai host pada talk show kali ini. Ya, terima kasih atas kedatangannya ya, Ananda Agnya ya. Terus Ibu izinkan kami untuk melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai talk show pada kali ini. Izin ya Bu? Iya, dengan senang hati. Ya Bu, Ibu bisa terima kasih banyak bertemu dengan kalian secara langsung ya. Sudah bisa meluangkan waktunya untuk talk show pada Ibu sedang sibuk-sibuknya ya Bu. Iya betul, masa-masa seperti ini. Laporan terakhir ya. Ya Ibu, lanjut untuk pertama-tama bagaimana sih proses Ibu untuk bisa menjadi Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya? Prosesnya ya, prosesnya sangat panjang gitu ya. Dulu Ibu kan guru juga, pengajar juga di SMP Negeri 5 ini selama beberapa tahun. Kemudian kebetulan ada penawaran untuk ikut tes kepala sekolah bagi guru-guru yang senior, yang jabatan dan pangkatnya lebih tinggi dari teman-teman yang lain, diberikan kesempatan untuk mendaftar tes kepala sekolah. Nah, proses-proses itu kita tempuh. Dari sini ada beberapa teman yang diikutkan, salah satunya Ibu sendiri ya ikut tes, dari mulai tes akademik, tes wawancara gitu ya, psikotes segala macam. Tapi alhamdulillah mungkin jalan Allah Subhanahu wa taala ya, dinyatakan untuk lulus dan diangkat jadi kepala sekolah. Tapi bukan di sini. Jadi Ibu karena mengajarnya di sini ditempatkannya di sekolah yang lain dulu, yaitu di SMP Negeri 10 Tasikmalaya yang depan alun-alun itu. Itu pertama Ibu diangkat jadi kepala sekolah. 3,5 tahun melaksanakan tugas kepala sekolah di sana dengan segala macam visi misi yang Ibu ingin bangun, menjadi sekolah apa. Nah, baru ada rotasi dan ternyata dipindahkannya ke tempat Ibu semula mengajar di sini ya. Itu mungkin sudah skenario dari Allah ya, Ibu harus kembali ke sini. Itu proses perekrutan kepala sekolah hingga Ibu sampai sekarang ada di sini. Dan akhirnya dengan sangat bahagia bertemu dengan kalian semua di sini ya, membangun sama-sama SMP bisa Negeri 5 kebersamaan selama 5 tahun ini. Betul Sama-sama. Tahun 2018 bulan Agustus, 31 Agustus mulai kembali ke SMP Negeri 5 ini. Jadi sudah 4 tahun lebih ya, 5 tahun, 4 tahun setengah di sini. Terus Ibu, apakah selama Ibu menjabat ada momen terbaik atau hal yang paling berkesan untuk Ibu di sini? Selama menjabat? Sangat ya, banyak momen-momen terindah kembali ke sini ya. Pertama ya tadi sudah Ibu katakan tanggal 31 Agustus 2018 itu hal yang terindah karena surprise bisa kenapa saya kembali ke sini, padahal yang dipimpin adalah teman-teman sejawat juga yang dulu kita sama-sama mengajar, tapi justru keraguan itu terjawab dengan reaksi dari teman-teman di sini, semua mensupport. Itu momen terindah ya buat Ibu. Teman-teman di sini justru bukannya menganggap ini, tapi memberikan motivasi yang support system buat Ibu di sini. Kita sama-sama komitmen ingin memajukan SMP Negeri 5 sesuai dengan visi bersama gitu. Kita datang ke sini itu kita
merancang merumuskan visi yang ingin dicapai selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini. Jadi tidak hanya visi kita sendiri, kita sampaikan kepada teman-teman ya. Nah itu momen terindah yang Ibu dapatkan pertama kali melangkahkan kaki di SMP Negeri 5 kembali ke sini. Yang selanjutnya banyak momen-momen indah saat visi itu tercapai, saat angan-angan itu ini semua saat prestasi anak-anak diperoleh dengan gemilang ya, itu visi terindah dari awalnya sekolah seperti banyak yang harus ditata, ternyata ya banyak perlu dibenahi, ternyata dalam waktu yang cepat bisa kita gapai. Ya itu momen-momen terindah. Itu semua standar, kalau kepala sekolah itu dan sekolah itu ada beberapa standar yang harus ditingkatkan. Biasanya skala prioritas ya, tapi ini ya, Ibu meningkatnya itu secara bersamaan. Standar sarana prasarana, standar kelulusan, bahkan saat Ibu dulu masih ada ujian nasional ya, itu sempat meraih saat Ibu masuk nilai ujian nasional tertinggi di Kota Tasikmalaya. Itu momen terindah. Apakah selama kayak momen terbaik itu ada yang di luar target Ibu, ternyata wah ekspektasinya lebih dari ekspektasi? Betul. Banyak sekali ya. Dulu SMP Negeri 5 ingin mengajukan jadi sekolah adiwata tingkat kota saja harus beberapa kali mengajukan. Baru Ibu datang ke sini tingkat kota, alhamdulillah bisa kita gapai. Ternyata tidak hanya tingkat kota saja. Selama Ibu di sini kan kita bersama-sama ya dengan seluruh warga sekolah berjibaku untuk membangun sekolah menjadi sekolah yang sehat, sekolah yang indah, sekolah yang nyaman, yang tenang. Itu, dan tadi Ibu katakan semua standar harus kita tingkatkan, baik kelulusan, standar penilaian, standar proses, standar isi, standar pembiayaan, peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan, itu kita semua rancang dalam sebuah program ya. Ternyata alhamdulillah semua yang kita rencanakan itu bahkan melebihi target pencapaiannya gitu. Itu yang momen-momen terindah yang sangat sampai detik ini Ibu rasakan. Itu Ibu sudah disupport oleh teman-teman lamanya dan Ibu juga melebihi ekspektasi Ibu ketika menjabat di sini. Betul ya, itu yang sangat luar biasa momen-momen terindah, sehingga selalu tidak dibatasi waktu dan kesempatan tuh sebenarnya sangat berat meninggalkan SMP Negeri 5 ini ya. Mungkin anak-anakku sekalian bisa merasakan bagaimana tahun ke tahun perubahan-perubahan yang kenangan saat Ibu menjadi guru, kenangan saat Ibu menjadi kepala sekolah di sini. Betul. Ya banyak sekali ya kenangan yang bisa, yang terukir indah di SMP Negeri 5 ini. Nah, pastinya momen terbaik atau hal paling berkesan itu menyambung kepada pencapaian Ibu selama menjadi kepala sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Tadi beberapa sudah ada yang Ibu ceritakan. Ibu boleh ceritakan lebih lanjut pencapaian dari Ibu. Pencapaian akademik ya, akademik banyak anak-anak yang kita kan punya dua pengelolaan ya, ada yang sekolah unggulan dan sekolah reguler. Nah, dua-duanya itu banyak lulusan-lulusan dari SMP Negeri 5 ini diterima sekolah-sekolah yang diinginkan sesuai favorit yang diinginkan oleh anak-anak. Itu juga sangat luar biasa. Bahkan ada sekolah-sekolah di atas SMP ya, baik SMK maupun SMA, itu sebelum kita mendaftar kelulusan itu pengumuman kelulusan itu sudah meminta agar SMP 5 bisa daftarkan gitu. Itu kan suatu hal apresiasi yang sangat luar biasa dari SMA SMK ya. Nanti daftarkannya ke saya yang prestasi-prestasinya bagus gitu ya. Lulusan SMP 5 tidak main-main. Iya betul, baik dari akademik maupun dari sikap perilakunya dan keterampilannya. Jadi tidak hanya satu segi saja, tapi Ibu yakin anak-anak lulusan dari SMP Negeri 5 ini
dari sikap mental, spiritual dan keterampilan ini bisa bersaing di luar sana dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya betul, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sekolah adiwata kita ini mulai dari kota, provinsi, nasional sudah kita capai gitu ya. Alhamdulillah, kado terindah lah buat Ibu selama menjabat di sini. Kemudian tenaga pendidikan kependidikan, guru banyak yang jadi sekarang kan kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Itu guru-guru yang apa namanya CGP ya, guru penggerak, kemudian guru PP ya, guru praktik pengajar itu, kemudian yang berkualitas, yang berprestasi tingkat nasional itu paling banyak di SMP Negeri 5 dibanding dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain kalau tes CGP itu baru ada 1, 2 paling banyak. Kalau SMP Negeri 5 kan guru-gurunya kalau sekali tes calon guru penggerak itu ada sampai 4, 3, 5 kadang ada yang berhasil. Tidak hanya siswa-siswinya yang berkualitas, tapi guru-gurunya juga sangat berkualitas dan sangat profesional gitu di SMP 5. Itu yang Ibu banggakan ya, pencapaian yang di luar ekspektasi. Bahkan kemarin tes kepala sekolah juga alhamdulillah ada yang masuk menjadi calon kepala sekolah yang tinggal menunggu penempatan mungkin ya, itu dengan yaitu Pak Tony Suryaman ya. Nah itu Pak Tony sebentar lagi meninggalkan kota diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian yang punya apa namanya nasional, prestasi tingkat nasional, guru Innobal ya, pembelajaran, inovasi pembelajaran itu ada di SMP Negeri 5 itu, yang sampai beberapa kali menjadi juara 1 tingkat nasional, yaitu Bu Haji Aitin ya, Haji Aitin. Jadi banyak guru-guru yang punya potensi, dan kalau guru yang menjadi instruktur nasional banyak lagi, Pak Yayan Sauri, Pak Tony, Pak Haji Aitin, bahkan guru Pamong PPG itu banyak, paling banyak mungkin di SMP Negeri 5 ini. Satya ya, Pak Tony, Bu Bulan, Bu Mila, itu semua prestasi-prestasi yang di luar ekspektasi kita. Saya hanya ingin guru-guru itu punya potensi aja, dapat tiap mengupgrade diri. Ternyata selain siswa-siswa yang kita upgrade, gurunya kita upgrade, ternyata malah melebihi ya prestasinya dari apa yang kita harus lebih mencari prestasi. Betul ya, kita berikan kesempatan, kita berikan asal tugas pokoknya tetap dilaksanakan. Itu ibu prinsip itu seperti itu. Alhamdulillah banyak prestasi yang ini. Sekolah kita juga dijadikan sekolah rujukan, kemudian sekolah yang mendapatkan kinerja terbaik. Alhamdulillah dari tingkat nasional, itu dari kementerian mendapatkan apresiasi. Terus sekolah yang mendapatkan bantuan prestasi di sanitasi, akhirnya mendapatkan apresiasi dari tingkat pusat ya, dari kementerian. Banyak sekali yang diraih. Akhirnya SMP 5 bisa membawa pelajarnya ke Thailand juga. Nah, Bu. terakhir itu di luar ekspektasi juga ya. Kan tidak menyangka tiba-tiba ada penawaran untuk SMP 5 menjadi peserta student exchange ke Thailand ya, ke Krabi. Setelah kita berdiskusi dengan tim pengembang kurikulum ya, dengan para Wakasek, dengan semua para wali kelas, kira-kira bagaimana penawaran ini kita terima atau tidak. Ternyata sepakat semuanya, kita terima, Bu. Padahal itu kan awalnya kita tidak merencanakan. Pertama kali di SMP negeri di Kota Tasik. Iya betul, baru pertama kali ini baik negeri maupun swasta, penawarnya langsung ditawarkan ke SMP Negeri 5, dan kita sambut penawaran itu dengan tujuan memberikan
apa ya, pengalaman, menambah wawasan Iya. dari siswa. Tidak hanya siswa, ternyata guru-guru juga berupaya untuk memahami bagaimana membimbing anak-anak yang bisa dikirimkan ke luar negeri. Kan itu juga memacu kita untuk Mengenal di luar negeri seperti betul-betul, apa, iya betul. pembelajarannya, Budayanya, ya, budaya, cara berkomunikasi, bersilaturahmi sosialisasinya. dengan lintas negara, kan begitu Pengembangan ya. bahasa, Pengembangan siswa-siswa. bahasa, betul-betul. Jadi rasa pelatihan kemandirian, kan banyak sekali yang bisa kita petik dari kegiatan pertukaran pelajar ini. Alhamdulillah dipercayakan kepada SMP 5. Yes. Ya, Semoga kedepannya makin banyak lagi siswa-siswa yang bisa amin, pertukaran termotivasi pelajar ya. ke luar negeri lagi. Betul. Karena setelah ini dilaksanakan tepatnya di sekolah boarding Eka Paps Sanawiwich Islamic School di Krabi, ternyata dari negara lain itu mulai melirik ke SMP Negeri 5, ingin menawarkan juga untuk pelaksanaan pertukaran pelajar Tingkat ini. SMP. Iya, tapi kita belum menjawabnya karena kita juga kan harus mengevaluasi dulu ya, kira-kira Mengirimkan siswa program ini, program ini berjalan dengan baik dan manfaat positifnya sejauh mana yang kita peroleh. Nah, kita harus evaluasi ya. Ibu, dari momen terbaik, hal yang paling berkesan, terus kayak pencapaian Ibu, apa sih yang paling membuat Ibu kagum dengan SMP Negeri 5? Kebersamaannya ya, keinginan kalau Ibu menyampaikan program, para wakasek menyampaikan program itu semua Bapak Ibu guru termasuk OSIS, termasuk para ekstrakurikuler selalu melihat sisi positifnya dan saling mensupport. Support sistem itu yang hebat di SMP Negeri 5. Kebersamaannya yang sulit didapatkan dari mungkin dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Kebersamaan di SMP Negeri 5 sangat luar biasa. Guru-gurunya juga kemampuan atau keinginan untuk mengupgrade dirinya itu sangat luar biasa. Makanya alhamdulillah di SMP Negeri 5 ini atas bimbingan BPGP tingkat Provinsi Jabar dipercaya untuk membuat sebuah, bukan dipercaya, kita sudah mempunyai komunitas belajar. Jadi komunitas belajar itu tidak hanya di siswa-siswi saja, tapi gurunya juga memiliki komunitas belajar yang sudah masuk ke PMM, namanya Oduta Nelitas, singkatan dari One Day for Upgrading Teacher, gitu. Jadi satu hari dalam satu minggu kita harus menguasai satu materi yang bisa mensupport, meningkatkan kemampuan guru. Ini harus diketahui oleh anak-anak semua. Jadi tidak hanya kalian saja yang disuruh mempunyai komunitas belajar ya, kelompok belajar, kelompok diskusi. Guru juga punya komunitas belajar namanya Oduta Nelitas, kepanjangan dari One Day for Upgrading Teacher ya. Nah, kapan dilaksanakan mungkin kalian tidak tahu ya, saat kalian sedang beraktivitas ekstrakurikuler hari Jumat, guru-guru setelah Jumatan jam 1 sampai jam 3 itu berkumpul, itu dalam rangka upgrading teacher. Jadi untuk meningkatkan kemampuannya di komunitas belajar ini. Ya, semua pencapaian tanpa kebersamaan nggak ada artinya apa-apa ya. Jadi dengan betul. Jadi momen yang terindah, momen yang terbaik dan upaya yang terbaik di sini bisa terlaksana karena kebersamaannya itu. Kebersamaan kita mencapai tujuan visi misi sekolah itu selalu didukung oleh seluruh warga sekolah gitu. Terutama Bapak Ibu gurunya sangat support gitu ya.
Ibu, kan semua warga SMP Negeri 5 pasti tahu slogan dari Nelitas ini adalah Nelitas Rindu, religius, Iya, integritas, iya. nasionalis, dinamis, dan Dan unggul. iya, Nah, iya. slogan itu pasti menjadi sebuah visi atau sebuah misi bagi Iya. SMP Negeri 5 Tasikmalaya. Nah, bagaimana cara Ibu mengaplikasikannya kepada warga Betul. sekolah Iya. dari slogan tersebut? Dikoreksi dok, kita awalnya justru merumuskannya visi misi sekolah. Kan visi itu banyak ya, visi itu banyak, terencana, tersusun, tapi kan kadang untuk mengingat visi misi yang apa saja yang harus digapai itu agak sulit. Nah, maka kita buat slogan yang mudah diingat, mudah dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik itu oleh guru, siswa maupun tenaga pendidik dan kependidikan, dan komite sekolah, orang tua siswa, forum juga mensupport visi dan slogan ini. Jadi slogan ini tidak hanya dikenalkan kepada siswa, tapi orang tua siswa juga waktu masuk ke SMP Negeri masa kita kenalkan untuk mudahnya pencapaian visi gitu. Makanya slogannya yang mudah diingat, rindu saja gitu, karena memang visi kita mewujudkan insan ya, warga sekolah yang religius, integritas, kreatif ya, unggul dan berkarakter serta berbudaya lingkungan. Nah, itu visinya. Kalau kita selalu mengungkapkan itu kan terlalu panjang, Semua makanya orang tidak akan ingat. Ya belum tentu semua orang ingat, makanya kita buat slogan yang ternyata alhamdulillah tidak hanya diingat oleh para pelajar saja, guru, orang tua ini selalu kalau ketemu di jalan, salam Nelitas Rindu gitu. Setiap kita pertemuan dengan tidak hanya dengan siswa, tapi dengan orang tua siswa juga kita selalu menyampaikan salam Nelitas Rindu, singkatan dari religius, integritas, nasionalis, dinamis, dan unggul. Nah, slogan ini yang bisa membantu pencapaian misi kita, misi sekolah. Itu makanya kenapa kita buat Nelitas Rindu. Kalau kita bukan warga sekolah, mungkin harus menjelaskan dulu kenapa kok selain kita selalu merindukan SMP Negeri 5 ya, kadang kita libur juga banyak teman-teman kalian ya, anak-anak, siswa-siswa semua ada di sekolah, kalian mungkin karena rindu dengan sekolah gitu ya. Nah, selain rindu juga yaitu mudah-mudahan tercapai karakter yang diinginkan sesuai dengan slogan itu. Iya ya. Kenapa Ibu membuat slogan ini kita temukan, kita rumuskan bersama-sama. Apakah slogan ini ada dari sebelumnya apa pas Ibu menjabat? Pas Ibu datang ke sini, kita sama-sama merumuskan visi misi untuk mencapai visi misi biar mudah. Ayo kita buat slogan gitu. Jadi ini saran, yang ini saran. Udah ketemu rindu gitu. Makanya tertera di mana-mana ya, Nelitas Rindu, sini Nelitas Rindu itu untuk memudahkan kita pencapaian visi dan misi gitu. Biar mudah diingat ya. Karena kan semua anak-anak pasti tahu ya. Pasti tahu. Sejak MPLS sudah diajarkan, sudah diingatkan ya karena bergabung dan untuk mudah ya, integritas ya, kan hidup ini perlu integritas. Kalau tidak ada integritas, tidak ada loyalitas, kejujuran, nonsen bisa tercapai apapun. Jadi yang penting itu karakter ya, pembuahan karakter. Tidak hanya anak-anak yang cerdas, tapi kalau karakternya buruk kan tidak berhasil ya. Jadi yang kita harapkan pertumbuhan itu seimbang antara pengetahuan dan karakter ya. Makanya sekarang apalagi ditunjang dengan program kurikulum merdeka, yaitu adanya P5 ya. Ini semua kan P5 itu untuk menumbuhkan karakter ya, agar ada keterseimbangan. Iya, betul. Jadi generasi muda tuh harus ditumbuhkan dulu karakternya. Kalau karakternya tidak baik ya, kurang baik, sulit untuk mencapai generasi rindu ya. Slogan rindu ini semua jadi ingat ya, tidak hanya kalian anak-anak tapi orang tua, apalagi bapak ibu guru, karena memang di sana ada kewajiban untuk
semua pengajar itu bersama-sama untuk mencapai visi misi sekolah itu dengan rindunya ya. Ibu juga kan pernah menjadi pelajar seperti kita ini pernah menjadi siswa SMP, Nah, Ibu dulu apakah sejak SMP sudah cita-cita untuk menjadi guru atau sudah membayangkan dulu akan menjadi seorang kepala sekolah? Tentu tidak ya. Ibu waktu kecil selalu bercita-cita ingin jadi penerbang wanita gitu ya. Tapi sejalannya waktu cita itu karena orang tua ternyata punya angan-angan ingin anak-anaknya kalau yang laki-laki ya sesuai dengan keinginan, kalau perempuan mah udah jadi guru aja gitu ya. Jadi makanya itu selesai keluar dari sekolah menengah pertama SMP, tahu-tahu ibu diarahkan untuk mendaftar di SPG. Dulu ada SPG, sekolah pendidikan guru. Nah ya otomatis mau nggak mau kita juga ingin membahagiakan orang tua ya, ingin mengikuti saran-saran orang tua. Mungkin orang tua juga menyarankan itu pasti punya tujuan baik gitu. Karena ridho Allah juga. Iya, ridho orang tua. Iya betul. Akhirnya ibu jalani pendidikan di SPG itu. Tapi alhamdulillah karena ibu juga orangnya dari mulai kecil sudah biasa berorganisasi, terutama ibu adalah dari kecil suka mengikuti kegiatan pramuka. Dari kecil sampai saat ini ibu adalah aktivis pramuka. Jadi dimanapun profesi kita sebagai seorang pendidik gitu. Dan akhirnya sudah sukses. Alhamdulillah ya, berjalannya waktu melanjutkan ke perguruan tinggi ya, ke IKIP Bandung waktu itu ya, jadi guru. Akhirnya diangkatnya jauh di daerah SMP Salawu ya dulu. Tapi karena setelah menikah ibu mengikuti suami pindah-pindah sampai pindah ke SMP Negeri 5 ini, SMP yang ke-14. Jadi itu mengikuti tugas di mana suami bertugas gitu. Ibu juga kan selama menjabat 5 tahun ada yang wabah ini COVID-19. Iya, seru juga ya kita menghadapi COVID-19 itu, mempunyai perasaan yang sama ya. Ada perasaan ngeri ya. Kita semua selalu hati-hati. Kegiatan-kegiatan terhenti semua. Banyak aturan, orang-orang tidak boleh beraktivitas di luar ya, semua dari berkegiatan di rumah work from home gitu ya. Tapi itu yang mau ditanyakan ya. Bagaimana cara ibu menghadapi tantangan di masa sulit seperti di masa COVID itu? Iya, nah itu yang ibu syukuri berada di SMP Negeri 5 ini. Dengan segala sesuatu, padahal kita kan tidak tahu kalau akan terjadi COVID. Tapi sejak ibu datang ke sini kan kita ajak teman-teman Bapak Ibu guru itu untuk selalu menggunakan digital. Ya, ingat nggak? Selalu ada pembelajaran menggunakan IT ya di sekolah. Jadi begitu wabah COVID datang, SMP Negeri 5 ini tidak terlalu mengalami kesulitan, kaget dengan situasi. Kita langsung sebelum ada perintah pun pembelajaran tetap berjalan dengan lancar di SMP Negeri 5 ini. Dan bagi siswa-siswa yang tidak punya alat handphonenya, kan di SMP Negeri alhamdulillah dengan kualitasnya yang diapresiasi baik oleh Kemendikbud, sebelum COVID itu kita mendapatkan bantuan BOS kinerja untuk pengadaan iPad sebanyak 350 buah. Jadi banyak anak-anak yang tidak
punya alat Terbantu dengan terbantu iPad kita pinjami gitu, kita pinjami alat tersebut. Dan banyak mungkin di antara Ananda ya yang sudah terbantu merasakan juga. terbantu dengan alat Iya. itu. Alhamdulillah itu bermanfaat sekali. Jadi Masih tidak ada bisa kita seperti kesulitan ya, tinggal kita meningkatkan bagaimana penguasaan alat ya, digital penggunaan tersebut itu ya, apakah dengan gunakan media-media dengan- pembelajaran yang lebih inovasi, lebih menyenangkan Ya. melalui daring itu ya. biar anak-anak Pendidikan juga daring. gak bosen ya di Iya, rumah betul, juga kan betul. kadang suntuk ya kalau di Iya. rumah tidak seperti di sekolah. Bapak Ibu guru sempat menguasai Canva ya, media pembelajaran yang lainnya. Akhirnya kan anak-anak juga sampai sekarang malah suka ya dengan media pembelajaran yang disajikan oleh Bapak Ibu guru ya, lebih variatif, lebih menyenangkan gitu. Tetap senang walau belajar di rumah. Iya, betul, betul. Informasi dari orang tua juga positif lah, positif ya. Itu mungkin yang Udah, Ibu sudah. Iya. Ini pasti, hal ini tuh pasti seluruh warga sekolah itu sangat penasaran, Bu. Bulan apa Ibu sudah mulai purna jabatan sebagai waduh, kepala sedih sekolah? kalau ditanya begitu ya. Iya, Nelita Sudah. rindu. akan berpisah. Aduh, betul ya kalau ditanya gitu sampai merinding loh Ibu. Ya, Tidak terasa ya waktu yang sangat 4,5 tahun ya Ibu di sini tiba-tiba harus berakhir gitu ya. Ternyata tidak ada pertemuan yang tidak berujung dengan perpisahan ya. Itu kodrat alam ya. Pada tanggal 1 Februari besok Ibu sudah terakhir satu mingguan lagi. 1 mingguan lagi. Jadi terakhir di sekolah itu mungkin Ibu sampai tanggal 31 Januari 2024 harus memasuki masa purna bakti ya. Sedih. Mohon maaf kalau selama Ibu di sini banyak kekurangan, cerewet ya, selalu menekankan hal untuk semangat kepentingan gitu, ya. semangat gitu, karena memang itu yang kita harapkan ya, tumbuhnya semangat belajar, karena tugas kita anak-anak sekalian umur sekian itu memang tugasnya belajar dan belajar gitu. Jadi bagaimanapun Ibu sebagai leader ya menekankannya seperti itu. Jadi nggak kerasa ya. Udah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita selalu sama-sama ya melaksanakan program, dan Ibu selalu bahagia selalu ada di lingkungan anak-anak tuh ya, dengan siswa-siswa itu. Makanya selalu kegiatan apapun Ibu terjun langsung, membaur gitu, karena memang merasa Ibu ada kebahagiaan tersendiri ada di lingkungan anak-anak itu gitu. Nggak terasa ya 31 Januari akan besok beralih dengan kepala sekolah baru. betul, ada Ada penggantinya. adaptasi baru juga. Iya, di sini, betul, kan? betul. Dan Ibu juga beradaptasi dengan kegiatan Purna Bakti itu ya. Tapi insya Allah banyak harus Ibu siapkan kegiatan-kegiatan juga yang ya sudah untuk disiapkan. Karena Ibu juga keluarga punya yayasan yang mengelola pesantren, mungkin akan ikut membantu ya. membantu Ya mudah-mudahan bisa. setelah dari sini. Iya, mudah-mudahan bisa ada waktu untuk mengalihkan kegiatan yang biasa di kedinasan. Ya, betul. Banyak lah yang bisa kita perbuat untuk mengisi waktu selama kita masih hidup. Tentu saja ada. Yang penting itu manusia itu punya tujuan, itu saja. Tujuan itu merupakan arah, merupakan jembatan untuk kita melangkah gitu. Kita harus terus bermanfaat juga Iya, untuk lingkungan di sekitar kita. betul, dan mempersiapkan, karena pada akhirnya manusia itu kodrat Allah tuh ada batas umur ya. Kita mempersiapkan juga untuk ke arah sana ya. Sebagai muslim tentunya kita harus yakin bahwa segala sesuatu harus kita persiapkan, bakal kita untuk kembali menghadap Sang Pencipta itu
harus banyak ya amal-amal kita. Mudah-mudahan Ibu bisa menjalaninya. Doakan ya Ibu berumur panjang, Amin. sehat Amin. gitu ya. Dapat mengisi waktu-waktu di usia senja ini dengan Pasti. baik. Warga sekolah yang sudah mengenal Ibu, kebaikan Ibu pasti sudah sangat akan Amin. mendoakan Ibu. Amin, terima kasih. Ibu, apakah ada pesan untuk warga sekolah SMP Negeri 5 Tasikmalaya? Sebuah pesan akhir mungkin ya? Banyak ya sebenarnya ingin Ibu pesankan, khususnya kepada kalian juga ya, anak-anakku sekalian. Pesan Ibu tetap manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar, jangan disia-siakan karena waktu itu tidak terasa seperti yang Ibu rasakan sekarang ya. Waktu 4 tahun tidak terasa ternyata bergulirnya itu, dan tidak ada waktu yang bisa kita ulang gitu ya. Jadi adalah memanfaatkan waktu. Kemudian untuk secara keseluruhan Ibu berpesan semoga apa yang sudah diraih, dicapai, jangan puas di situ Terus saja, dilanjutkan. terus di prestasi terus digali. Dan bagi pelajar harus memiliki kemampuan, keahlian, salah satu bekal buat di masa yang akan datang. Apa keahlian kita, nah, itu bekal kita di sana. Jadi kuasai dengan semaksimal mungkin, tidak hanya asal-asalan, tapi betul-betul menjadi sebuah prestasi, menjadi sebuah bekal yang bisa kita manfaatkan buat ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Yang ketiganya tentu saja Ibu ingin berpesan terus meningkatkan karakter yang baik, karena sangat penting kita punya karakter itu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang kurang baik. Kita fokus saja pada tugas kita untuk tujuan utama kita iya, di sekolah. Betul gitu ya. Tadi sudah Ibu sampaikan, semuanya harus punya tujuan, semua harus punya cita-cita dan meraih cita-cita itu dengan kerja keras gitu. Jangan malas, terus yang utama harus disiplin dan jujur. Itu modal kita ya. Kalau kita tidak disiplin, kalau kita hanya menjadi generasi rebahan saja, tidak akan tercapai. Itu sangat bermasalah di masa sekarang. Iya, padahal itu yang pasca COVID itu banyak anak-anak muda yang akhirnya jadi generasi rebahan, tapi harus kita lawan gitu ya. Munculkan lagi semangatnya, kembalikan lagi pada tujuan utama ya, bahwa tugas kita sebagai pelajar adalah belajar gitu ya, mempersiapkan diri semaksimal mungkin menjadi generasi penerus bangsa, generasi emas yang bisa menggantikan generasi-generasi mendatang gitu ya, menjadi pemimpin bangsa yang handal, yang unggul. Lulusan SMP 5 semoga ya bisa sukses di luar sana. Amin. Nah itu Ibu doakan juga ya kesuksesan untuk semuanya, untuk anak-anak Ibu, termasuk Bapak Ibu guru, mudah-mudahan sukses juga ya. Terus karirnya Bu, pekerjaannya. tak terasa ya kita sudah di penghujung acara podcast talk show pada kali ini juga. Ya, terima kasih juga sudah menyampaikan pesan-pesannya untuk kita semua. Ya. Terima kasih juga Ibu sudah semangat terus ya. Mudah-mudahan pengganti Ibu akan lebih baik, akan lebih memajukan SMP Negeri 5 yang kita cintai ini. Ibu ingin kedepannya dipelihara terus apa-apa yang sudah baik, lingkungan yang baik, jadi tetap lingkungan sekolah yang nyaman, rindang, lingkungan yang sehat, yang indah. Dan di belakang ada burung-burung yang sudah Ibu lengkapi. Mudah-mudahan suara burung itu tidak akan pernah berhenti berkicau buat kenyamanan kalian semua. Menjadi taman yang indah ya. Betul. Alhamdulillah kita punya tempat yang sangat luas ya, yang sangat sekolah-sekolah lain ya juga. Tinggal dijaga saja, tinggal dijaga bersama-sama ya, agar kebersihannya tidak luput dari perhatian kita ya.
Terima kasih Ibu sudah meluangkan Sama-sama. waktunya di acara talk show ini. Padahal Sama-sama. Ibu sedang sibuk-sibuknya Nggak tetap apa-apa. bisa meluangkan waktu di sini. Terima kasih Karena kan banyak, rasa Ibu. cinta ibu pada kalian Iya. semua ya. Ibu senang, Wadila sukses terus ya. Raih cita-citanya. Tanamkan cita-cita itu harus kita gapai dengan kerja keras. Tinggi langit ya cita-citanya. Oke, terima kasih Ya, saya atas ucapkan kehadirannya. juga terima kasih kepada tim Indie Church yang sudah membantu lancarnya acara ini, dan terima kasih kepada Indie Church yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi sebuah kenang-kenangan yang berharga saat Ibu Amin. nantinya sudah purna jabatannya, Bu. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih. So, see you in the next content Indie Church. Bye. Ya. Udah?